Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini adalah kisah yang akan membuat kita merenung betapa murahnya nyawa di mata kekuasaan. Di tengah era Orde Baru yang represif, ada seorang wanita muda yang berani berdiri di garda terdepan menuntut hak yang sangat kecil, kenaikan upah buruh sebesar Rp500. Dia adalah Marsina, seorang buruh pabrik arloji dari Jawa Timur. Di pabriknya, dia bukan hanya menuntut gaji, dia menuntut martabat, dia menuntut agar suara buruh didengar. Namun, keberaniannya itu dijawab dengan cara yang paling brutal, yang melampaui batas kemanusiaan. Kisah Marsina adalah kisah tragis tentang buruh yang menjadi martir. Dia adalah simbol abadi yang mengingatkan kita, di balik kemewahan pembangunan, ada darah dan air mata yang harus dibayar mahal oleh rakyat kecil. Kisah ini terjadi pada Mei 1993. Indonesia saat itu berada di bawah tangan besi Orde Baru. Di luar, pembangunan ekonomi terlihat pesat. Namun, di dalam pabrik-pabrik, buruh dipaksa bekerja dengan upah sangat minim dan jam kerja yang panjang. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki suara, yang diancam militer jika berani berorganisasi atau protes. Di tengah ketakutan yang melanda, muncul seorang buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Sidoarjo yang menolak diam. Marsina, lahir 1969, adalah seorang wanita yang cerdas dan berapi-api. Dia bukan hanya buruh biasa, dia aktif dalam Serikat Buruh Independen. Pada Mei 1993, ia memimpin rekan-rekannya melakukan mogok kerja. Tuntutan mereka sederhana dan sangat mendasar, menuntut hak buruh dan menuntut kenaikan gaji harian. Marsina adalah orator ulung di kalangan buruh. Keberaniannya menginspirasi ratusan rekan kerjanya untuk turun ke jalan, menantang hegemoni militer dan pemilik modal yang bersatu. Setelah aksi mogok kerja berhasil, Marsina menghilang. Ia terakhir terlihat pada 5 Mei 1993. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan di gubuk petani di Nganjuk, berjarak 200 km dari pabrik tempat ia bekerja. Kondisi jenazahnya sangat mengenaskan. Ia disiksa dengan brutal dan keji. Pesan yang ingin disampaikan oleh para pelaku sangat jelas. Inilah harga yang harus dibayar jika berani melawan penguasa dan menuntut hak. Kematian Marsina segera menjadi kasus nasional yang mengguncang opini publik. Namun, pengusutan kasus ini penuh dengan rekayasa dan kejanggalan. Militer turun tangan, menangkap dan menyiksa rekan-rekan Marsina sendiri untuk dipaksa. Akhirnya, pengadilan menyalahkan pimpinan pabrik, namun vonis itu dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung. Kasus ini tidak pernah terpecahkan secara jujur. Marsina dibunuh dan keadilan untuknya juga dibunuh oleh sistem. Meskipun jasadnya terbaring di Nganjuk, Marsina tidak pernah mati. Kisah tragisnya menjadi simbol abadi perjuangan kaum buruh Indonesia. Ia adalah martir perlawanan terhadap eksploitasi dan namanya diabadikan dalam setiap demonstrasi menuntut keadilan upah dan hak-hak asasi manusia. Dia adalah pengingat bahwa demokrasi yang sejati harus berdiri tegak membela kaum yang paling lemah. Buruh kontrak dan kenaikan upah Rp500. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia lahir dari keluarga petani yang sederhana. Setelah lulus sekolah, seperti ribuan pemuda desa lainnya di era Orde Baru, Marsina memilih merantau ke kota industri untuk mencari penghidupan.
Ia bekerja di pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo. Meskipun bekerja keras di bawah disiplin pabrik yang ketat, Marsinah dikenal sebagai sosok yang cerdas dan kritis. Ia tidak hanya pasrah menerima nasib sebagai buruh pabrik, ia menghabiskan waktu luangnya untuk membaca koran, mendiskusikan politik, dan memahami hak-hak buruh. Kondisi buruh di PT CPS saat itu sangat mencerminkan eksploitasi di era Orde Baru, jam kerja panjang, target produksi yang tak masuk akal, dan upah yang sangat minim. Yang paling parah, pabrik itu secara terang-terangan membayar buruhnya di bawah upah minimum regional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Buruh di sana adalah korban langsung dari persekutuan antara pemilik modal dan aparat keamanan. Mereka dilarang berorganisasi, dan setiap keluhan selalu dijawab dengan intimidasi dari pihak militer, Kodim. Marsinah menyadari ketidakadilan itu. Berbeda dengan buruh lain yang hanya mengandalkan emosi, Marsinah menggunakan logika dan hukum. Ia mempelajari peraturan perburuhan. Ia menyimpulkan, tuntutan mereka adalah sah secara hukum, karena mereka hanya meminta apa yang sudah diwajibkan oleh negara, yaitu gaji yang sesuai UMR. Pada April 1993, Marsinah mulai mengorganisir rekan-rekannya. Ia terpilih sebagai salah satu koordinator aksi mogok kerja. Marsinah adalah orator yang berani. Di hadapan ratusan buruh yang takut kehilangan pekerjaan, Marsinah menyuntikkan keberanian. Ia adalah suara yang mewakili ribuan buruh yang selama ini dibungkam. Puncak kemarahan itu meletus pada 3 Mei 1993. Ratusan buruh PT CPS mogok kerja. Tuntutan utama mereka, kenaikan upah Rp500 per hari dan tunjangan lainnya, agar gaji mereka setara dengan UMR yang sah. Bayangkan ironinya, kenaikan gaji Rp500, jumlah yang sangat kecil bahkan di tahun 90-an, harus dibayar dengan pemogokan massal. Aksi ini berhasil, pihak pabrik setuju memenuhi tuntutan tersebut. Namun, keberhasilan ini tidak disukai oleh para penguasa di belakang layar. Mereka melihat Marsinah bukan sekedar buruh yang menuntut upah, melainkan simbol perlawanan yang harus dihancurkan. Mereka tidak bisa membiarkan buruh tahu bahwa mereka punya kekuatan, dan inilah yang menjadi awal dari tragedi mengerikan. Malam Mei yang dingin dan kebenaran yang disiksa. Meskipun tuntutan kenaikan upah Rp500 berhasil disetujui, kemenangan itu sangat berumur pendek. Pihak militer setempat, Kodim Sidoarjo, segera turun tangan. Mereka tidak datang untuk menegakkan hukum, mereka datang untuk mengintimidasi. Para pemimpin buruh dipanggil dan diinterogasi secara paksa. Marsinah, yang sangat memahami hukum, menolak untuk gentar. Dia tetap teguh membela hak-hak buruh dan menolak tunduk pada tekanan militer untuk menandatangani surat pengunduran diri. Marsinah menjadi satu-satunya yang tersisa di garis perlawanan, menolak meninggalkan posisinya di serikat buruh. Di mata pemilik modal dan petinggi militer yang bersekutu, Marsinah bukan lagi buruh biasa. Dia adalah api yang harus dipadamkan sebelum membakar seluruh pabrik di Jawa Timur. Waktunya semakin sempit. Rabu, 5 Mei 1993, Marsinah pergi dari pabrik setelah menyelesaikan urusannya terkait pemutusan hubungan kerja rekan-rekannya. Ia sempat bertemu dengan beberapa teman di warung dekat pabrik, namun setelah itu jejaknya lenyap. Tidak ada yang melihat Marsinah diculik, tidak ada yang mendengar teriakan. Kepergiannya begitu sunyi, begitu bersih, dan terorganisir. Seolah-olah Marsinah ditelan bumi. Selama 3 hari, tidak ada yang tahu kemana perginya Marsinah. Kepanikan melanda rekan-rekan buruhnya. Pihak pabrik dan aparat keamanan justru bersikap dingin, menyiratkan bahwa hilangnya Marsinah adalah masalah pribadi yang tidak perlu dihiraukan. Jumat, 8 Mei 1993. 3 hari setelah menghilang, jasad Marsinah ditemukan oleh seorang warga di Desa Jagong, Nganjuk, berjarak sekitar 200 km dari pabrik tempat ia bekerja di Sidoarjo. Kondisi jenazahnya sangat mengenaskan dan penuh dengan luka-luka bekas penyiksaan yang ekstrim.
Jelas, ini bukan pembunuhan biasa. Ia disiksa secara brutal. Penemuan mayat sejauh itu menyiratkan satu hal. Pelaku adalah orang-orang profesional yang memiliki akses ke mobilitas tinggi dan memiliki waktu untuk menghilangkan jejak. Pembunuhan Marsinah adalah kejahatan yang terencana, dirancang untuk menimbulkan teror dan mengirimkan pesan maut kepada seluruh gerakan buruh di Indonesia. Kematian Marsinah segera menjadi kasus nasional yang mengguncang Orde Baru. Rakyat Indonesia terkejut melihat kejahatan sebrutal itu dilakukan hanya karena tuntutan kenaikan upah Rp500. Pesan yang dikirimkan oleh pembunuhnya sangat jelas. Di era pembangunan Orde Baru, keadilan upah adalah kejahatan dan nyawa buruh tidak ada harganya. Marsinah bukan hanya mati, dia diletakkan di sana sebagai monumen teror. Namun para pelaku tidak sadar. Tindakan brutal mereka justru menghasilkan yang sebaliknya. Kematian Marsinah tidak mematikan perlawanan. Kematiannya justru menyalakan api abadi di hati semua aktivis dan kaum buruh. Ia telah menjadi martir yang tak akan pernah dilupakan. Di balik gerbang pabrik, jaringan perlawanan. Meskipun Marsinah adalah pemimpin lokal di Sidoarjo, keberaniannya untuk menantang pabrik tidak lahir dalam ruang hampa. Ia adalah bagian dari gerakan buruh yang lebih besar yang sedang tumbuh di bawah tanah, terutama yang berafiliasi dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. SBSI adalah serikat buruh independen yang saat itu tidak diakui oleh Orde Baru. Melalui jaringan SBSI lah Marsinah mendapatkan informasi, strategi, dan dukungan moral. Ia dan rekan-rekannya sering membaca tulisan dari Muchtar Pakpahan, ketua SBSI, yang saat itu menjadi simbol perlawanan buruh di tingkat nasional. Pertemuan dan koordinasi rahasia inilah yang menguatkan Marsinah. Ia tahu, jika ia berjuang, ada jutaan buruh lain di Indonesia yang mendoakannya. Berbeda dengan image buruh yang dianggap bodoh, Marsinah sangat cerdas. Ia tahu, untuk melawan aparat yang bersenjata, ia harus menggunakan senjata hukum. Ia dan kawan-kawannya mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Para pengacara ini mengajarkan Marsinah dan buruh lainnya tentang hak-hak mereka, undang-undang ketenagakerjaan, dan bagaimana berargumen secara legal di hadapan militer. Pertemuan-pertemuan rahasia dengan para aktivis hukum inilah yang membuat Marsinah begitu percaya diri menggunakan logika upah minimum regional (UMR) saat berhadapan dengan Kadin. Ia bukan hanya menuntut, ia menagih utang hukum negara. Marsinah juga terhubung dengan jaringan aktivis mahasiswa di Jawa Timur. Kelompok-kelompok mahasiswa yang kelak membentuk PRD dan Gerakan Pro-Demokrasi melihat Marsinah sebagai pahlawan otentik. Mereka membantu Marsinah dalam hal penyebaran informasi dan dukungan logistik. Ketika pabrik dan media massa menutupi kasus buruh, jaringan mahasiswa inilah yang memfotokopi dan menyebarkan pamflet Marsinah secara underground. Pertemuan dan sinergi antara buruh, Marsinah, mahasiswa, PRD, dan pengacara LBH ini sangat menakutkan bagi rezim Orde Baru. Mereka melihat sebuah aliansi rakyat yang cerdas dan terorganisir mulai terbentuk. Inilah alasan sebenarnya mengapa operasi pembunuhan tanpa membungkamkan Marsinah harus dilakukan dengan cara yang paling brutal. Pengadilan sandiwara dan kematian keadilan. Setelah penemuan jasad Marsinah yang brutal, kasus ini seharusnya diselidiki oleh kepolisian. Namun di era Orde Baru hal itu tidak terjadi. Pihak militer, Kodim dan Polda Jatim segera mengambil alih kendali penuh atas penyelidikan. Langkah ini bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengendalikan narasi dan melindungi pelaku sebenarnya. Militer langsung mencurigai dan menangkap manajer serta pejabat tinggi PT Catur Putra Surya, CPS. Namun, metode yang mereka gunakan sangat kejam. Para tersangka sipil ini diinterogasi dan disiksa secara brutal untuk dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Tujuan militer sangat jelas, menyajikan kambing hitam secepatnya kepada publik.
Di bawah tekanan dan siksaan, para pimpinan publik termasuk Yudi Susanto, pemilik PT CPS, akhirnya mengaku telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Marsina. Vonis awal pengadilan pun jatuh. Para petinggi pabrik dinyatakan bersalah, seolah-olah kasus ini sudah selesai. Namun, rekayasa itu terlalu rapuh. Selama proses hukum berlangsung, muncul banyak kejanggalan. Para tersangka mencabut kesaksiannya di pengadilan, mengaku bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengakui skenario yang sudah disiapkan oleh militer. Bukti-bukti yang diajukan pun sangat lemah dan kontradiktif. Kasus Marsinah adalah contoh telanjang bagaimana hukum di era Orde Baru dapat disalahgunakan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh aparat itu sendiri. Meskipun vonis bersalah sempat dijatuhkan, kebenaran sejati tidak bisa ditutup-tutupi. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengoreksi putusan tersebut. Akhirnya, vonis bersalah terhadap para petinggi pabrik dibatalkan, mereka semua dibebaskan. Pengadilan MA ini secara de facto membuktikan satu hal, tuduhan terhadap pemilik pabrik adalah rekayasa. Ini adalah tamparan keras bagi militer yang telah memaksakan pengakuan. Pengadilan mengakui bahwa bukti-bukti yang digunakan adalah palsu, dan bahwa pelaku sebenarnya masih berkeliaran. Namun, setelah semua bebas, tidak ada lagi pihak yang secara serius melanjutkan penyelidikan untuk mencari dalang sebenarnya di balik pembunuhan brutal ini. Kasus itu secara efektif ditutup dan dibiarkan menggantung. Marsinah dibunuh karena menuntut hak upah yang sah. Kematiannya bukan hanya kejahatan pidana biasa. Itu adalah kejahatan politik terhadap gerakan buruh dan hak asasi manusia. Meskipun keadilan formal tidak ia dapatkan, Marsinah menang secara moral. Kematiannya menjadi simbol abadi perlawanan terhadap otoritarisme dan eksploitasi. Marsinah adalah pengingat bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini dibangun di atas air mata dan darah para martir seperti dirinya. Ia gugur di medan perjuangan kelas dan namanya akan selalu abadi di setiap demonstrasi buruh yang menuntut keadilan dan harga diri. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Marsinah adalah kisah yang tidak memiliki akhir yang bahagia, karena keadilan untuknya belum tuntas. Ia adalah martir yang gugur demi hak-hak dasar manusia. Jika kalian tersentuh oleh keberanian Marsinah dan berani menuntut kebenaran, berikan tanda dukungan kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Melihat rekayasa pengadilan, siapa yang bertanggung jawab secara moral atas pembunuhan Marsinah? Tuliskan pandangan jujur dan berani kalian di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah luhur ini hilang ditelan debu waktu. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan kebenaran, satu suara perlawanan pada satu waktu. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Jaga integritas.